Hello, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi di channel YouTube aku, Mama Rafa dan Rehan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda dan teman-teman yang sudah klik video ini. Dan bagi yang baru gabung di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga ya bun. Terima kasih, selamat menonton. Oke, lanjut aja ke videonya. Nah, di video minggu ini itu aku mau nge-share video food preparation. Nah, di food prep aku kali ini itu belanjanya under 200.000 ya bun. Lebih tepatnya itu 195.000 rupiah. Bunda bisa lihat belanjaanku segini banyak dan alhamdulillah ya bun, ini untuk stok 1 minggu ke depan. Untuk hari Sabtu mungkin ya udah habis atau enggak aku belanjanya di Sabtu depan gitu ya bun. Nah, untuk 195.000 aku dapat apa aja, simak terus sampai selesai ya bun, jangan di skip. Nah, untuk yang pertama ini aku bongkarin yaitu protein hewani ya bun, karena itu kan harus cepet-cepet dicuci dan cepet-cepet disimpan di dalam freezer ya bun ya. Jadi nggak boleh lama-lama di luar, nanti takutnya kan terkontaminasi ya bun, itu tidak baik. Nah, untuk yang pertama ini aku beli kulit lagi. Aku beli kulit ini pesenannya Mas Rehan ya bun, karena dia tuh udah doyan yang namanya kulit ya bun. Jadi aku masak kulitnya ini buat dia gitu ya. Sesekali aku juga doyan, cuman kalau bapaknya itu nggak terlalu ya bun. Jadi paling yang makan aku sama Mas Rehan, paling bapaknya nyicip 1 kali udah gitu, dia nggak mau makan lagi kayak gitu bunda ya. Nah, untuk yang kedua ini aku beli pala ayam 1 kilo, harganya 15.000. Itu ya gede-gede banget ya bun. Nah, itu aku bagi 2. Ada beberapa yang aku pisahin di dalam box yang bulat itu. Itu niatnya aku mau campurin untuk sop ya bun. Jadi sopnya itu aku campurin leher ayam gitu ya, bukan pala ayam ya bun, leher sih, karena kan nggak sampai kepalanya ya bun ya. Nah, untuk ayam ini aku beli sayap ayam ya bun 1 kilo. Aku beli dengan harga 35.000 rupiah. Nah, sayap ayam ini paling nanti aku mau dibikin tongsengnya, karena udah lama nggak bikin tongseng juga. Jadi aku beli sop-sopan juga ya bun. Protein udah selesai, terus aku lanjutin untuk beberes sayur. Nah, kalau protein selesai masuk freezer semua itu kan udah aman ya bun. Jadi kita beresin sayurannya tuh nggak kedebak-kedebu gitu ya. Kita masukin aja dulu ke freezer, jadi enak gitu ya ngeberesin sayurannya. Nah, untuk bawang merah bawang putih aku beli 1/4 ya bun, masing-masing. 1/4-nya itu harganya 10.000. Untuk bawang merah juga 10.000 sama ya bun. Nah, untuk minggu ini bagaimana bunda untuk food prep minggu ini atau food preparation untuk minggu ini, lebih tepatnya belanja hemat minggu ini bagaimana bunda? Amankah? Dengan budget berapa? Sharing-sharing di kolom komentar ya bun, aku juga pengen tahu. Lanjut untuk videonya, ini aku lanjut beberes sayur ya bun. Nah, kalau untuk sayur sop ini aku beli dengan harga 15.000 rupiah saja. Ini benar-benar sangat menguntungkan bagi saya ya bun, karena sayur sop 15.000 rupiah ini bisa dibikin 3 menu. Satu bisa dibikin campuran tongseng, satu bisa bikin bakwan, karena keluarga saya ini penyuka bakwan ya bun, penyuka gorengan. Jadi kalau untuk menghindari goreng-gorengan itu sepertinya belum bisa, mohon maaf ya bun. Jadi masih agak sesekali lah ya bikin gorengan, yaitu bikin bakwan goreng. Kadang ya bun, anak-anakku tuh cuman makan bakwan goreng aja tuh mereka udah doyan makan ya bun. Jadi kalau untuk kita atau untuk anak-anakku dan suami itu untuk bukan ngurangin sih, untuk gak makan goreng-gorengan itu kayaknya nggak mungkin ya bun, karena kita tuh suka masih goreng-goreng bakwan atau enggak goreng-goreng tempe gitu ya, suka makan tempe mendoan juga. Kayaknya untuk ngurangin goreng-goreng itu kayaknya enggak ya bun, karena kita tuh masih suka gitu ya. Tapi bunda jangan salah, bukan berarti kita makan gorengan tiap hari
hari ya bun, enggak, cuman adalah sesekali, 1 minggu 2 kali, atau enggak 1 minggu 1 kali gitu ya, enggak tiap hari juga bunda. Yo sakit tenggorokannya yo bun, itu namanya berlebihan. Tidak boleh sesuatu yang berlebihan, itu tidak boleh yo bun. Yang sedang-sedang saja yang kita lakukan itu yang normal. Nah untuk tomatnya ini aku beli 1 kilo, ada yang merah juga, ada yang hijau juga. Nah kalau yang hijau itu niatnya aku mau bikin sambal teri hijau ya bun ya. Mau bikin sambal teri hijau itu pesanan dari Pak suami, karena dia tuh pengen makan sambal hijau dicampur sama teri gitu ya, yang kayak di rumah Padang itu gitu loh bun. Aku juga baru pertama kali bikin, nanti kita coba ya untuk sharing resepnya bersama-sama. Jadi bro tungguin aja sampai nanti up gitu ya. Aku juga nggak ngerti upnya kapan, apa jangan-jangan nggak ke up juga, aku juga takutnya tuh gagal gitu ya punya. Tapi nanti aku try on dulu kali ya, nanti kalau udah berhasil baru aku share ke bunda-bunda. Rasanya itu kalau udah aku share berarti enak gitu ya punya. Jadi ini bukan resep siapa-siapa, cuman ini ala-ala aku aja. Jadi nanti aku untuk try onnya sambal itu aku bikin ala-ala aku aja gitu ya punya. Selanjutnya ini aku bersihin daun bawang sama seledri. Nah daun bawang sama seledri ini lumayan banyak, dan kalau bunda kulkasnya itu besar itu bisa dicuci dulu, terus dipotong yang kecil-kecil atau enggak sesuai selera bunda, terus disimpannya itu di dalam freezer. Jadi disimpan itu dalam keadaan yang bersih gitu ya punya, itu jauh lebih awet katanya. Cuman aku tuh belum pernah ya bun, karena kulkas aku yang kecil gitu ya untuk freezernya gitu. Kan aku kadang suka bikin es batu juga ya, untuk bikin es susu anak-anak, atau enggak aku pengen es kopi gitu ya, jadi aku bikin es batu juga. Jadi kalau terlalu banyak itu nggak terlalu dingin gitu ya kulkasnya, jadi kurang bagus gitu ya punya kalau muat banyak-banyak itu. Nah untuk selanjutnya ini aku beli kacang panjang. Nah kacang panjang ini aku beli dengan harga berapa ini kacang panjang ya bun? Oh Rp10.000. Nah ini aku beli satu ikat, itu niatnya aku mau bikin tumis. Nah kemarin suamiku juga ada bilang katanya mau bikin gulai kacang panjang sama kol yang biasa. Kayaknya dia lagi pengen nasi padang deh bun. Jadi ya kayaknya dia pengen sambal hijau lah, pengen sayur kacang sama kol di kuning kayak di masakan di rumah makan Padang lah, nggak ngerti ya, mungkin dia pengen nasi padang homemade kali ya bun. Jadi dia minta ke istrinya untuk masakin kayak gitu. Nggak tahu istrinya tuh bisa atau enggak ya, penting ya dibisa-bisain aja lah ya, kita kan serba bisa. Jadi yang nggak bisa ya kita harus mikir, dan ya wes harus bisa aja gitu. Kadang-kadang itu juga bisa jadi challenge untuk diri aku sendiri ya pun, yang nggak pinter masak ini, dan masaknya juga yang ala-ala aku aja. Juga kadang juga aku merasa emang bisa ya masak itu ya, yaudah deh nanti aku coba gitu. Nah kalau enak itu bisa senengnya minta ampun bunda, itu aku ya. Nggak tahu kalau bunda-bunda yang udah biasa masak atau yang pinter atau yang jago masak gitu pasti gampang gitu ya. Tapi kalau aku ya Allah yang nggak pinter-pinter banget gitu ya, kalau merasa masakannya udah di approve sama suami dan anak-anakku tuh, aku tuh udah seneng gitu ya punya, udah alhamdulillah, berarti masakan aku itu berhasil kayak gitu. Nah tadi juga ada kacang panjang, itu aku beli dengan harga 10.000 ya punya. Aku udah kasih tahu belum ya? Ya udahlah nggak apa-apa ya punya. Terus juga ada kemangi juga, kan niatnya aku mau bikin apa ya, sebenarnya banyak sih bun yang aku mau bikin. Kalau nggak bikin tongseng ya bikin ayam woku gitu ya. Gimana sih, makanya itu salah satu yang aku nggak pernah bikin meal plan gitu bunda. Kadang tuh aku kadang suka galau gitu ya, bikin ini bikin itu. Jadi ya apa yang ada dalam pikiran aku hari itu ya udah aku masak kayak gitu bunda. Jadi jarang banget aku bikin meal plan ya. Salah satunya itu bunda yang bikin aku nggak konsisten untuk meal plan tuh seperti itu ya, masih kemudian gitu ya. Nah ini dia belanjaan aku bunda, udah aku catetin semua ya catatannya.
totalnya itu Rp195.000, dapat segitu banyak. Dan untuk keperluan sehari-hari kita atau untuk konsumsi kita selama 1 minggu ke depan, menurut aku itu udah murah ya bun. Biasanya kan kalau di tanggal tua itu kan aku bisa sampai 150, kadang sampai 100.000 aja, itu untuk bahan pokoknya aja. Yang penting udah ada bawang dan udah ada cabai ya bun. Jadi kita mau masak apa aja, yang penting kalau udah di awal bulan kita udah beli bumbu, itu nanti di akhir bulannya kita bisa mensiasati dengan meminimalisir budget ya punya. Kalau di akhir-akhir bulan kan kadang kalau kita yang bulanan itu kan susah ya punya, jadi harus hemat-hemat gitu ya kalau di akhir bulan. Oke, ini semua juga udah ditutupin, udah dipakein kain semek-semek juga. Terus juga kalau yang nggak ada pakai tisu aja juga nggak apa-apa. Untuk bunda yang mau samaan kain lapnya kayak aku juga mau beli lagi sih bun niatnya. Linknya udah aku taruh di description box, bunda tinggal scroll aja, klik dan beli. Harganya juga murah bunda, sekitar 1000-an aja. Terus untuk kontainer sayurannya tadi itu juga aku udah taruh linknya juga bunda, kalau yang mau samaan juga tinggal klik aja linknya. Jadi kita simpen sayurannya di box kayak gitu ya punya, jadi lebih hemat tempat kan. Alhamdulillah ini juga udah di akhir video, totalannya udah aku totalin, udah disimpan juga semua di kulkas. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.